Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Em, Mari kita lanjutkan. Kita awali dengan doa, ya, biar lancar dibarokai oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa saya persilahkan. Cukup. Oke. Jadi eh, bahasan kita pada malam hari ini adalah strategi lokasi dan kapasitas. Ini ada di modul 4, dan di modul 4 ini akan ada 4 kegiatan belajar. Namun sebelumnya, karena kemarin masih ada 2 bahasan di modul 3 yang mesti kita selesaikan, maka saya akan membahas modul 3 dulu. Ada kegiatan belajar yang masih tersisa. Oke. Jadi di modul 3 yang berjudul desain proses, ada kegiatan belajar yang ketiga yang namanya analisis proses. Pada analisis proses ini, dia membicarakan tentang metode kerja. Di sana di buku modul manajemen operasi disebutkan ada 4 macam metode kerja. Yang pertama adalah sistem kerja keseluruhan. Kemudian yang kedua, karyawan bekerja pada satu tempat, pada tempat yang tetap. Kemudian karyawan bekerja dengan mesin, dan karyawan bekerja bersama-sama. Nah, dari sini kalau kita kemudian menganalisis proses itu akan mempunyai bagan proses, peta proses yang berbeda-beda. Yang pertama, sistem kerja keseluruhan. Ini pengertiannya adalah bahwa karyawan bekerja dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya secara keseluruhan. Jadi kalau pekerjaannya dia dari A sampai Z, maka dia harus bertanggung jawab dengan cara menyelesaikan pekerjaan itu dari A sampai Z juga. Kalau di buku, di modul disebutkan contohnya adalah pekerjaan pemasangan instalasi listrik, kemudian pembuatan atau perbaikan mesin, pembersihan ruangan. Nah, di situ itu si karyawan bekerja dan bertanggung jawab secara keseluruhan dari pekerjaan tersebut. Memasang instalasi listrik ya dari awal sampai akhir harus diselesaikan olehnya dengan baik. Tetapi tidak hanya itu juga sebenarnya, pekerjaan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan bisa juga pada suatu jenis usaha, misalkan di bidang jasa, contohnya di bidang atau di dunia busana. Sama-sama di dunia busana nanti bisa juga dia terbagi dalam beberapa kategori. Contohnya yang pertama yang berkaitan dengan sistem kerja secara keseluruhan, usaha busana yang customize. Pada umumnya atau banyak kita jumpai di lapangan, dia memakai sistem kerja keseluruhan. Customize ini pengertiannya membuat busana berdasarkan order dari pelanggan, sehingga desainnya, bahan bakunya, kainnya itu, kemudian warna dan seterusnya sudah sesuai, harus disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, pada produk-produk custom yang seperti itu, pada usaha yang bernama tailoring, kemudian modiste, tukang jahit yang kecil-kecil, itu mereka pada umumnya mengerjakan itu secara keseluruhan oleh satu individu
satu individu atau seorang itu. Misalkan saya tukang jahitnya, maka saya akan buat pola. Kemudian kalau polanya sudah dibuat, saya akan mengcutting kain itu, bahan baku yang berupa kain itu akan saya potong-potong sesuai dengan polanya. Kemudian masih saya juga habis itu akan mulai menjahit, ngobras dan seterusnya hingga selesai, merapikan finishingnya. Kemudian kalau perlu ada hiasannya, perlu di trimming ya kasih hiasannya, entah bordirannya dan seterusnya. Dikerjakan oleh seorang diri, kemudian dia mengerjakan secara keseluruhan bisa juga, selain contoh yang ada di buku. Nah, untuk analisis bagan yang bisa digunakan bagan proses. Di sana ada simbol-simbol yang bisa digunakan. Misalkan simbol lingkaran itu untuk operasi. Jadi ketika melakukan operasi, ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, maka simbolnya O. Jadi contohnya tadi saya sedang melakukan desain, membuat desainnya, membuat polanya. Nah, maka nanti simbolnya saya dikasih O. Tapi kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain, nah nanti simbolnya D yang ada di tabel 3.7 halaman 3.36, bisa dilihat oleh Mbak Suhatin dan Mbak Sylvia. Nah, itu di baris atau simbol keempat, D, delay. Dia lagi menunda pekerjaan karena mungkin ada hal lain yang harus dilakukan, entah karena keperluan pribadi, misalkan istirahat sebentar, atau mungkin karena menunggu pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan kalau terkait dengan orang lain. Nah, kemudian ada juga transportasi, perpindahan yang diperlukan, atau tadi sedang menunggu transportasi, perpindahan bahan atau pekerjaan yang dilakukan lainnya. Atau delaynya karena dia sedang melakukan inspeksi, jadi sedang meneliti kualitasnya. Oh, berasanya kurang bagus, diulangin lagi misalkan. Dia lagi ngecek polanya udah bener atau belum, maka dia lagi nginspeksi. Kemudian simbol segitiga terbalik ya, alasnya di atas. Nah, itu simbol dari penyimpanan. Jadi pekerjaan yang mungkin hari itu belum selesai, kemudian baru setengah jadi, baru motong misalkan, baru selesai motong tapi udah malam, udah jam 7, mau istirahat dulu, ya sudah disimpan. Nah, itu nanti dikasih simbol dikasih simbol segitiga terbalik. Nah, coba sekarang misalkan urutan prosesnya demikian. Untuk membuat suatu busana, urutan prosesnya saya tuliskan, misalkan mendesain, kemudian habis itu mengukur ukuran badan konsumen atau pelanggan. Setelah itu kemudian dia membuat pola, ini juga membuat pola atau mendesain sama aja. Kemudian setelah itu mengecek pola, habis itu dia memotong kain, habis itu membawa kain ke mesin jahit, membawa potongan, kemudian dia mulai
Bentar. Wis, mana ini? Oke. Nah, kemudian mulai menjahit eh, potongan kain. Baru berjalan sebentar, kemudian sudah malam waktunya, kemudian disimpan. Oke, sekarang saya nanya ke Mbak Yulis dan Mbak Suhartini. Ketika proses pertama membuat desain ini, simbolnya apa? Simbolnya apa? Apakah O ataukah panah ataukah kotak, D atau segitiga terbalik? Ya, benar. Simbolnya adalah O. Kalau teman-teman ngetik di Word, saya tunjukkan aja. Kelihatan nggak ya? Ya nanti aja saya tunjukkan. Itu juga, di auto shapes itu ada simbol-simbol juga ketika kita membuat itu. Ada simbol O, simbol proses, delay dan seterusnya. Nah, itu simbol itu bermakna seperti yang ada di buku ini. Itu karena memang simbol yang berlaku internasional. Ya. Kemudian mengukur ukuran badan pelanggan. Ini simbolnya apa? O, transportasi atau kotak? Ya, kotak. Inspeksi pemeriksaan. Bukan. Ini karena kegiatan pelaksanaan itu ini tetap operasi, tapi operasinya dia mengukur badannya ini. Ketika mengukur kan bukan untuk mengecek badannya ini sesuai dengan postur tubuh model atau enggak, bukan itu. Mengukur kebutuhan ukurannya nanti jatuhnya ke saku di mana, panjang bahunya berapa, kerong lehernya berapa. Nah, itu ini masih kegiatan proses operasi, sehingga simbolnya O. Ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu membuat pola, simbolnya apa? Simbolnya Mbak Suhartini dan Mbak Sylvia. Oke, ya benar, simbolnya lingkaran lagi atau O. Kemudian mengecek pola, setelah polanya dibuat udah benar belum ya? Nanti jangan-jangan kainnya udah dipotong, polanya salah, ya ngijoli. Ngijoli bahasa Indonesianya apa? Harus nukar atau ganti kain. Polanya dicek dulu sudah benar atau belum. Maka ini kegiatan apa? Pemeriksaan atau inspeksi. Simbolnya adalah, nggak ada di sini simbol kotak ya. Ya sudah saya tulis kotak, bukan grup band ya, punyanya Tantri. Nah, setelah itu kemudian dia motong. Kalau udah dipastikan benar polane, nah kemudian dipotong. Memotong kain itu kegiatan apa? Ya, kegiatan memotong kain ya. Maksudnya simbolnya apa? Proses apa? Yuk, simbolnya apa memotong kain? Simbolnya memotong kain? Ya, simbolnya operasi, karena dia melakukan pekerjaan yang berkaitan dalam rangka membuat busana tadi. Kemudian membawa potongan kain ke mesin jahitnya. Jadi dari meja ini, meja yang untuk motong biasanya kan mejanya rada lebar, nggak ada barang-barang di atasnya, nggak ada meja mesin jahit, ya untuk ngejahit aja. Motongnya kan tidak di mesin jahit, nah susah nanti. Nah, simbolnya apa? Ya, simbolnya
ini transportasi, bener nih, ini ya. Nah, simbolnya. Kemudian menjahit potongan kain, simbolnya apa? Oh ya, benar. Kemudian di habis itu disimpan, simbolnya karena belum jadi atau mungkin sudah jadi juga disimpan gitu. Apalagi belum jadi, setengah jadi, udah malam, besok aja tak terusin. Disimpan di tempat yang baik. Nah, simbolnya adalah segitiga. Segi tiga. Nah, ya benar. Itu ya. Jadi ini memang simbol-simbol internasional yang sudah baku. Gitu. Nanti kalau sebenarnya sekarang saya buka Word, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, nggak masuk ya. Kelihatan? Saya mau menunjukkan di mana itu auto shape-nya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ya sudah. Nggak, karena nggak dimasukkan di fisiknya ya. Oke. Prinsipnya sudah dimengerti kok. Ya sudah. Kemudian yang kedua, karyawan yang bekerja pada tempat yang tetap. Karyawan itu bekerja pada tempat yang tetap. Jadi dia bekerja di tempat yang tetap itu, enggak pindah kemana-mana. Kalau instalasi listrik kan kemungkinan berpindah-pindah, nanti naik ke loteng dan seterusnya. Hal ini bekerja pada tempat yang tetap, maka nanti peta yang digunakan itu bisa menggunakan peta simultan, peta gerak tangan kanan, tangan kiri. Bisa Anda lihat dilihat di peta tabel 3.9 itu bisa dilihat tangan kanannya lagi ngapain ya, tangan kiri lagi ngapain. Jadi misalkan Waalaikumsalam Mbak Eeng, ya nggak apa-apa, baru dimulai 5 menit lebih dikit. Oke. Nah, tangan kanannya dia ngambil label, tangan kirinya dia naruh botol label. Jadi kelihatan tangan kanan bekerja apa, tangan kiri bekerja apa, gitu. Dan memang kalau di pabrik, di industri manufaktur itu diatur memang tangan kanan ngapain, tangan kiri ngapain, supaya kerjanya itu efisien, karena ngejar target sekian banyaknya. Jadi sudah difikirkan sama engineer-nya, yang paling ekonomis itu bagaimana gerakannya, dan itu dihitung ketika ngambil label. Simbolnya O berarti kan lagi melakukan operasi, waktunya berapa, 1 detik, 2 detik, 1 menit, atau 1 jam. Ngambil label aja 1 jam, kayak slow motion. Enggak. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga, karyawan bekerja dengan mesin. Jadi nanti di sini kalau kita mau menganalisis proses, pakai peta yang namanya peta manusia mesin atau bagan manusia mesin atau man machine chart. Di sini nanti akan kelihatan tangannya lagi ngapain, melakukan operasi apa, dengan menggunakan mesin apa, kemudian waktunya berapa. Jadi akan kelihatan mesinnya digunakan atau tidak. Mungkin pas waktu mulai menjahit, saya contohnya di gudang busana, misalkan lagi menempatkan kain di meja jahitnya. Nah mesinnya kan belum beroperasi, sehingga mesinnya
masih idle, masih menunggu. Sementara tangan kanan, tangan kiri bekerja, misalkan mengepaskan itu tadi, mengepaskan potongan kain di meja mesin jahit atau di bawah jarum persis itu. Nah, itu mesinnya dalam keterangannya belum digunakan. Sementara karyawannya dia memasang atau menempatkan potongan kain di atas meja jahit atau di bawah jarumnya misalkan. Itu jadi kelihatan, dan itu melakukan itu berapa, cukup katakanlah 10 detik atau 20 detik lepaskan. Setelah itu menjahit tangan kiri dan tangan kanan mengatur supaya jahitannya enggak menceng kemana-mana, sementara mesinnya berjalan, sehingga dalam tabel 3.10 itu ada keterangannya, tangan kanan lagi ngapain atau karyawan melakukan proses apa, kemudian mesinnya berjalan, mesinnya juga lagi menjahit, operasi, kemudian waktunya berapa menit atau berapa detik, seperti itu. Jadi analisisnya bisa pakai bisa pakai bagan manusia mesin. Kemudian yang keempat itu adalah karyawan bekerja secara bersama-sama. Jadi kalau bekerja bersama-sama mungkin ada urutan-urutan tertentu atau ada shift dan seterusnya. Nah, perlu juga kita menganalisis bahwa mereka akan bekerja tidak saling tumpang tindih, tidak saling menunggu dan seterusnya. Diatur sedemikian rupa sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan efisien, waktunya cepat, karyawannya juga tidak banyak yang menganggur dan seterusnya. Tuh, jadi bisa jadi karena kurang jelian dalam mengatur jadwal ini, bisa saja dalam suatu saat banyak karyawan yang mengerjakan hal yang sama, sementara mungkin ada pekerjaan yang lain malah nggak ada karyawannya. Nah, jadinya kan malah tidak pas. Nah, bisa kita analisis dengan bagan staff bagaimana pada gambar 3.12. Ya, selamat datang Mas Nono dan Mbak Yunita. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis layout. Jenis layout ini bisa dilihat pada kegiatan belajar 4 halaman 3.47. Ada beberapa manfaat layout. Layout itu apa sih? Layout itu penataan fasilitas produksi. Layout itu ya penataan, tata letak, tata ruang. Nah, dalam hal ini, dalam pengertian ini, tata letak fasilitas produksi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ini, mengetahui ini? Karena dia mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Dengan layout yang bagus, maka produktivitasnya juga akan tinggi. Ya, bayangkan misalkan punya lahan yang besar, misalkan 10 kali 10 meter persegi, jadi 10 kali 10 jadi 100 meter persegi. Nah, mesinnya misalkan membuat konveksi, ada 5 mesin di sana. Karena cuma 5 mesin, kemudian penempatannya diletakkan berjauh-jauhan supaya kelihatan penuh, terisi. Mesin potong di sebelah sana, pojok kanan.
mesin jahit bertolak belakang di pojok kiri, di tengah-tengahnya ada mesin bordirnya, kemudian di dekatnya mesin bordir ada meja potongnya. Nah, orangnya akan lari-lari ke sana kemari, kecapean sendiri, habis dari pojok sana pojok sini dan seterusnya. Jadi produktivitasnya malah rendah. Jadi gimana caranya kita menata letak? Ya harus yang efisien sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Ya, selamat malam Mas Nono. Oke. Kemudian manfaat yang kedua, peningkatan utilitas peralatan dan sumber daya manusia. Jadi peningkatan pemanfaatan peralatan maupun juga sumber daya manusianya, SDM. Bisa juga meningkatkan aliran material. Kalau layoutnya tidak rapi, mungkin aliran material bahan baku jalan dari satu mesin ke mesin yang lain terhambat, sehingga transportasinya waktunya lama. Padahal yang kalau di kegiatan manufaktur transportasinya itu diusahakan ya seminimal mungkin, sehingga bisa digunakan waktu yang ada, misalkan jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, banyak waktu yang digunakan untuk kegiatan operasinya, bukan untuk kegiatan transportasi, apalagi delay, termasuk juga inspeksi. Itu meskipun tetap diperlukan inspeksi untuk waktu inspeksinya, tapi kalau bisa kan lebih banyak ke operasinya, sehingga produktivitasnya tinggi. Kalau nata letaknya fasilitas tidak bagus, tidak berurutan, mencar sana mencar sini, transportasinya tinggi, produktivitasnya jadi menurun. Peningkatan aliran proses produksi tadi ya, peningkatan moral kerja, jadi karyawan juga lebih bersemangat kalau layoutnya aman sesuai dengan K3, ya bisa menjamin keamanan kerja karyawannya. Oke, juga peningkatan aliran informasi dan tenaga kerja langsung. Nah, ada beberapa jenis layout. Ada fixed position layout atau layout posisi tetap. Di sini fasilitas-fasilitasnya itu posisinya tetap, tidak tidak diubah-ubah. Biasanya ini pada satu proyek tertentu. Kan kalau di contoh di sini proyek pembuatan jembatan, pembangunan jembatan. Jadi alat-alatnya pada posisi yang tetap karena butuh alat-alat berat di situ. Kemudian layout proses atau proses oriented layout, ini layoutnya itu di set sedemikian rupa sehingga prosesnya akan mudah. Nih contohnya ini pada proses permesinan. Jadi ada pada proses layout, jadi orientasinya pada proses. Penataan letak fasilitas orientasinya pada proses. Pada orientasi pada proses ini, satu mesin yang sama diletakkan dalam satu wilayah, satu divisi. Ini mesin lathe, kemudian ini mesin drilling, ini mesin milling, ini finishing, kemudian di sini untuk kegiatan assembly. Oke ya. Nah, misalkan ini ada satu produk A, harus ke mesin lathe dulu ya, dia produk A komponennya lari ke mesin lathe dulu. Habis itu perlu drilling ya dia ke drilling. Habis itu ke milling ya bahan itu atau
komponen itu dibawa ke mesin milling. Habis itu kalau perlu finishing, di finishing assembly. Jadi sesuai dengan prosesnya. Tapi untuk produk B dia nggak perlu ke lathe. Jadi komponennya langsung ke drilling misalkan, ya udah lari ke drilling. Habis dari drilling dia ke milling. Habis dari milling kemudian ke finishing dan seterusnya. Mungkin produk C juga sama, nggak perlu ke lathe tapi langsung ke drilling komponennya, ke drilling. Habis itu ke assembly langsung misalkan. Kemudian selesai digudangkan, shipping. Itu proses layout. Jadi oke, Mas Nano mungkin yang lain bisa dengar ya. Kalau yang lain bisa dengar, mungkin kasusnya sama dengan Mbak siapa kemarin itu. Kemarin Mbak Filia, Mbak Fevi, ya kemarin Mbak Fevi nggak bisa dengar sendiri, yang lain bisa dengar. Kemudian sama Mbak Fevi dia di logout dulu, kemudian masuk lagi. Coba Mas Nano logout dulu, coba logout terus masuk lagi. Oke, itu yang proses layout. Kemudian ada layout kantor atau layout office layout, sebagaimana yang kita lihat di kantor-kantor itu, ya penataannya. Mungkin itu ada penataan yang tidak efisien dan seterusnya. Lebih baik memang dianalisis kayak tadi itu, alur kerjanya bagaimana. Jadi nanti meja-meja dari karyawan itu disesuaikan dengan alurnya, sehingga kalau ada urutan dokumen yang di dokumen yang harus mengalir ya bisa lancar. Kayak misalkan di salah satu restoran cepat saji kan, layoutnya kan hampir sama juga. Jadi space yang cukup luas, separuh untuk konsumen, kemudian di sebelahnya ada tempat untuk menerima pemesanan, di belakangnya sana ada tempat untuk produksinya. Nah, contohnya seperti itu, tapi ini lebih pada kantor. Kemudian layout layanan atau eceran retail layout, sebagaimana kita bisa lihat di Family Mart, kemudian 7-Eleven, welcome dan seterusnya. Seperti itu. Pada umumnya saya pikir hampir sama mereka cara buat layoutnya, pembuatan layoutnya, dan saya pikir itu sudah ergonomis juga ekonomis dibandingkan misalkan toko kelontong tradisional di rumah-rumahan. Jelas. Kemudian layout gudang ini maksudnya. Layout gudang ya, coba saya ceknya lagi. Ya, layout gudang, mohon maaf salah mengetiknya karena warehouse kan gudang. Layout gudang. Jadi penataan bagaimana gudangnya itu harus juga ergonomis. Mungkin berbeda produk, berbeda juga berbeda juga buat layoutnya. Untuk gudang bahan-bahan cepat basi, busuk dan seterusnya, antara pintu keluar dengan pintu masuk apakah jadi satu atau beda. Kemudian untuk barang-barang yang sangat berat, nah peletakannya bagaimana, itu perlu pertimbangan dalam layout. Kemudian yang keenam, layout produk atau product oriented layout. Contohnya seperti ini tadi proses layout. Kalau ini produk layout, ini produk W warna biru ini butuh mesin
dipotong, habis itu dibubut, habis itu di freeze, habis itu dibur, dirakit. Lah, untuk produk X beda lagi, dia butuhnya mesin potong, freeze, bur, dicat. Beda kan antara yang produk W dengan produk X. Kalau untuk produk W, dia potong, bubut, freeze, kemudian bur. Jadi ketika membuat layout di pabrik itu disesuaikan dengan kebutuhan komponen itu mau diapakan. Mau dipotong ya berarti mesin potong diletakkan di awal. Setelah dipotong dia butuh dibubut, maka mesin bubut diletakkan setelah mesin potong. Mesin freeze diletakkan setelah mesin bubut dan seterusnya. Nah, karena produk X memang prosesnya itu berbeda dan kita mau berorientasi pada produk, maka penataannya mesin potong dulu, kemudian mesin freeze dan seterusnya. Berbeda dengan yang proses layout tadi. Kalau proses layout satu alat yang sama diletakkan di tempat yang sama, komponennya nanti yang menuju ke area atau divisi lathe, divisi drilling dan seterusnya. Komponennya akan menuju ke mesin yang digunakan. Tapi kalau yang produk layout, mesin-mesin itu diset sedemikian rupa sesuai dengan prosesnya si komponen itu untuk menjadi suatu produk. Jadi Anda lihat di sini tidak mesin potong semua, atau kalau secara vertikal tidak mesin potong, enggak. Jadi mesin potong mungkin karena produk Y pertama kali butuh digerinda ya dia mesin gerinda dulu. Jadi tidak seragam, sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Jadi jelas ya perbedaannya ada antara produk layout dan proses layout. Gitu. Karena ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan mesinnya, pada umumnya volume produksinya di sini untuk yang produk layout lebih besar, tetapi variasi produknya lebih rendah daripada yang proses layout. Kalau proses layout ini variasi produknya bisa bermacam-macam, ada produk A, B, C, D, E misalkan sampai macam-macam, tetapi volume produksinya biasanya lebih kecil. Dan yang terakhir adalah cell layout, dia berupa cellular layout. Artinya di dalam satu garis produksi terdapat satu atau beberapa bagian yang akan menyelesaikan modul tertentu dan digunakan dalam sebuah sel. Itu. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita menginjak ke menginjak ke modul keempat. Silakan kalau ada pertanyaan.